kita peternak dengan adanya PMK ini kita naik kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dipertemukan kembali di konten ini di channel YouTube Dokadil Institute. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholawat beriring salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya sampai akhir kelak nanti. Apa kabar sobat Dokadil? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Akhir-akhir ini kita sebagai peternak, yaitu peternak sapi, peternak kambing, peternak domba, peternak babi, ataupun peternak yang lainnya mendapatkan suatu kabar buruk. Kabar buruknya itu kita terkena wabah penyakit mulut dan kuku. Nah, wabah ini kalau tidak salah pasca lebaran, beberapa hari pasca lebaran mulailah pengumuman bermunculan. Nah, yang pertama yaitu oleh Provinsi Jawa Timur terjadinya wabah PMK di beberapa kabupaten kota. Kemudian Provinsi Aceh juga ada pada beberapa kabupaten kota yang sudah dikonfirmasi. Beberapa daerah mungkin ada yang masih banyak pertimbangan untuk mengumumkannya, cuman sudah ada beberapa daerah yang menunjukkan gejala PMK. Percaya atau tidak percaya, kita peternak dengan adanya PMK ini kita naik kelas. Ilmu kita lebih tinggi, pelajaran kita lebih tinggi dengan adanya PMK ini. Kenapa saya bilang begitu? Mari kita bahas satu persatu. Nah, sebelumnya saya ingatkan kembali kepada sobat Dokadil semua, mari dukung channel ini dengan cara like video ini, tekan tombol like-nya, dan juga video-video yang lainnya di channel ini, dan kemudian pastikan sudah subscribe channel Dokadil Institute. Nah, mungkin kalau tulisannya agak susah ini ya. Oke. Nah, dari wabah PMK ini, saya bilang tadi kita sudah naik kelas. Nah, kenapa saya bilang kita naik kelas? Dari wabah PMK ini setidaknya ada tiga pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, kita lebih aware terhadap penyakit. Nah, sebelumnya memang sudah ada penyakit yang masuk ke Indonesia, misalnya LSD atau lumpy skin disease yang terkena pada sapi, ASF, African Swine Fever pada babi. Nah, kali ini penyakit mulut dan kuku atau PMK, atau dalam bahasa Inggrisnya Foot and Mouth Disease. Nah, harusnya kita belajar dari beberapa kasus ini. Belajarnya kita wajib mengetahui sifat-sifat penyakit ini. Nah, pada video ini kita cukup membahas tentang PMK. Nah, PMK ini sendiri, kalau saran saya, kita harus waspada, namun jangan takut. Nah, kita harus ketahui bahwa PMK ini angka morbiditasnya atau angka penyebarannya cukup tinggi. Namun jangan salah, angka mortalitasnya cukup rendah atau angka kematiannya pada beberapa
laporan atau informasi yang saya ambil dari beberapa rekan-rekan di jagat maya, PMK ini mortalitasnya tinggi, itu pun hanya sekitar 15 sampai sekitar 30%, itu pun hanya untuk hewan muda atau sekitar 1 sampai 6 bulan. Nah, di sini kita harus tahu bahwa ada 2 kunci dalam penanggulangan PMK ini. Nah, terkait morbiditas tadi, angka penyebarannya, berarti kuncinya adalah pencegahan. Cara pencegahannya adalah dengan menerapkan biosecurity. Biosecurity itu salah satu komponennya adalah higien dan sanitasi. Tujuan biosecurity adalah mencegah masuknya penyakit atau virus-virus penyakit ataupun bakteri ataupun hal-hal yang dapat menyebabkan penyakit dari luar kandang ke dalam kandang. Itulah fungsi utama biosecurity. Nah, terkait mortalitas, angka kematian, kunci penanggulangannya adalah pengobatan, yaitu dengan memberikan terapi suportif. Terapi suportif maksudnya adalah hewan yang sakit dan menunjukkan gejala, dia diobati berdasarkan gejala yang ditunjukkannya. Misalnya terjadi infeksi di kakinya, berarti pengobatannya dilakukan pada kaki. Terjadi radang, berarti diberikan obat anti radang. Nah, kalau ini saran saya, kalau hewan ternak Anda sakit, segera konsultasikan dengan dokter hewan. Dokter hewan bisa saja yang di sekitar Anda ataupun kenalan Anda. Saran saya, ajak dokter hewan untuk berdiskusi langsung dan menyaksikan langsung hewan ternak yang sakit tersebut. Dengan catatan, terapkan biosecurity. Kemudian pelajaran yang kedua, sehingga kita naik kelas, yaitu sifat PMK ini tidak zoonosis. Ada beberapa laporan bahwa menyebutkan bahwa PMK ini tidak zoonosis. Artinya penyakit mulut dan kuku ini tidak menyebar dari hewan ke manusia. Artinya penyakit ini tidak dapat dialami oleh manusia. Namun kita harus hati-hati. Manusia bisa menjadi faktor penyebaran PMK. Caranya bagaimana? Salah satu yang paling sederhana adalah melalui daging. Daging misalnya diduga daging ini kita beli di pasar, kemudian kita cuci di rumah, airnya kita buang ke lingkungan, sehingga airnya tadi ini diminum atau diakses oleh hewan lain yang peka terhadap PMK, sehingga muncullah atau timbul kembali PMK-nya, terjangkit kembali PMK-nya oleh hewan yang meminum air bersih tadi. Nah, intinya begini, kita peternak harus memberikan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat bahwa makan daging dan minum susu aman, tidak berbahaya, karena PMK ini tidak zoonosis. Cuman dengan catatan, kita juga harus sosialisasikan untuk menerapkan higien dan sanitasi. Sedikit tips tentang penanganan daging agar tidak menyebabkan penyebaran PMK adalah daging tersebut direbus dahulu, kemudian dibersihkan, sehingga air pembersihannya ini mudah-mudahan tidak menyebarkan virus PMK. Kemudian susunya juga, susu yang dikonsumsi oleh masyarakat adalah susu yang sudah diolah,
minimal susunya sudah dipasteurisasi. Kemudian yang ketiga, ini yang menurut saya paling penting sehingga kita peternak ini naik kelas. Yang ketiga, kita peternak dipaksa, diwajibkan untuk mengupgrade lagi sistem dan pengelolaan peternakan yang kita lakukan. Misalnya yang dulunya ogah-ogahan sama kesehatan hewan, sekarang jadi lebih perhatian. Manajemen cash one-nya lebih digiatkan lagi. Misalnya lagi nih, kita hewan ternak kita diumbar sembarangan. Dengan adanya penyakit ini kita lebih memperhatikan lahan umbaran kita. Nah, begitu kira-kira sehingga kita seperti yang saya sebutkan tadi, kita sebagai peternak ini dengan adanya PMK, kita dipaksa ataupun dicambuk ataupun diharuskan untuk meningkatkan keilmuan kita, mengupgrade pengetahuan kita terkait sistem dan pengelolaan peternakan. Itulah sebabnya makanya saya bilang dengan adanya PMK kita peternak ini naik kelas. Nah, pada hakikatnya Tuhan tidak menciptakan penyakit itu tanpa alasan. Maka saya dengan video ini saya ajak kawan-kawan semua peternak ataupun pemerhati peternakan untuk selalu bersyukur. Apapun yang terjadi, kita harus selalu bersyukur, kita siapkan diri kita tingkatkan ilmu kita lebih peduli. Oke, demikian video saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Demikian, sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, saya ingatkan kembali, jangan lupa like dan pastikan sudah subscribe channel Dokadil Institute. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Sobat Dokadil, saat ini saya sedang memegang buku 12 kesalahan fatal peternak pemula. Mungkin buku ini diterbitkan oleh salah satu percetakan yang digagas oleh seorang dokter hewan. Nama percetakannya ini adalah Veterinary Indie Publisher. Nah, buku ini bercerita tentang kesalahan-kesalahan dalam beternak. Nah, kesalahan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, khususnya bagi kawan-kawan semua yang ingin beternak, baik itu beternak domba, beternak kambing, beternak sapi dan beternak lain-lainnya. Nah, di sini ada sekitar 12 kesalahan seperti yang saya sebutkan tadi, seperti kayak judulnya. Ada 12 kesalahan isinya. Saya rasa buku ini cukup direkomendasikan untuk kawan-kawan Sobat Dokadil semua. Jika Sobat Dokadil berminat pada buku ini, silahkan hubungi nomor yang tertera pada layar. Nah, terkait harga tidak ada saya tambahkan, tidak ada saya kurangi. Maksudnya di sini adalah penerbit harganya sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh penerbit. Harga di luar ongkos kirim. Nah, buku ini langsung dikirim dari Jawa Timur. Kalau nggak salah dari Malang. Oke. Saya ingatkan kembali, jika berminat buku ini ataupun buku-buku lainnya terbitan Veterinary Indie Publisher, silahkan hubungi nomor yang tertera di layar. Demikian.